Nah, sempurna itu apa, Mas? Itu bisa rohnya. Kalau moksa itu sudah hanya roh tapi rogo. Makanya fungsinya meditasi kalau tingkat pencapaian sampai raga itu lebih susah, karena kamuksan itu lebih mengendalikan cipta, rasa, jiwa, lan rogo. Nah gitu. Jadi kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan raga, ini luar biasa, Mas. Karena rogo ini kanggonan reget, kanggonan sifat angkara murka. Nah itu. Makanya di dalam gunungan wayang itu mesti kaya ana gapura buta ana loro. Iki simbol angkara lan murka. Angkara itu kan artinya dibilang angkara itu apa? Ego yang berlebihan. Over ya. Nah, itu akhirnya timbullah angkara. Sifat keakuan, merasa benar, merasa pintar. Pokoknya egois lah kan gitu. Nah, paling gitu. Nah, makanya dihindari sifat-sifat seperti itu. Terus buta siji nih, murka. Murka itu apa toh jane? Nafsu yang berlebihan. Akhirnya timbullah kemurkaan, rumangsa duweni serakah, seneng ngrusui wong liya. Nah, itu murka. Kan gitu. Apakah ini nafsu itu memang apa ya? Apakah nafsu itu selalu buruk atau gimana kalau menurut Mas Tinus itu? Nah, ini saya jelaskan. Kalau kita bicara soal nafsu loh ya. Itu berkaitannya dengan sedulur papat kalima pancer kan. Jadi di dalam wayang itu diceritakan Puntadewa itu pancere. Kalau di gunungan itu merpati putih. Iya. Iya kan. Nah, ini gunungan kan ada 5 hewan, ular, macan, monyet, sama banteng. Iya. Itu 4 sifat buruk yang ada dalam raga kita. Lah sifatnya saka gawan saka darah iki lho, Mas. Iya. Banyu abang iki lho, iki nggawa sifat 4 karakter dunia, keduniawian kan ngono lho. Sifat atau nafsu? Sifat. Itu nafsu. Ya sifat gambaran sifat alamiah yang ada dalam raga. Makanya anak raga iki kudu disempurnake, sing iso nyempurnake apa sukma. Murah pengen iso dadi nemoni sukma kudu goleki guru sejati apa jati dirinya. Nek ora iso ketemu jati dirinya dhewe, kita nggak akan bisa menemukan namanya sejatinya hidup. Itu dari penjabaran dari nafsu tadi ya. Nah, nafsu makanya kan dibilang pancer ini tengah loh, Mas. Orang yang pinggir, orang yang ngarep, orang yang mburi, orang yang isor, orang yang dhuwur, kan yang tengah. Berarti sifatnya penyeimbang. Kabeh nek kekakean ora apik, nek kekurangan ya ora apik. Ya. Ego, kita kalau kelebihan dadine angkara, egois. Eneke wah ora apik lah ngene. Nek kekurangan ego, eneke wonge lemah, eneke mung tidak. Jadi diambil sisi tengahnya adalah kebijaksanaan. Berarti intinya nafsu itu juga penting, tapi dengan cara yang berimbang. Kalau nafsu kelebihan, akhirnya jadi angkara murka. Apa murka ya? Murka lah, kemurkaan. Punya keinginan, nggak terus menungso kan enek mung kurang terus goleki anuan gitu loh. Enek mung kurang. Nek kekurangan sifat nafsu. Kok urip kok ora di pengarep-arep, ora di tujuan hidup kan gitu. Dadi jupuk tengahe. Sifat asih. Temune kan ngono to, Mas. Terus untuk menjadikan nafsu itu bisa balance atau seimbang itu seperti apa, Mas? Apa namanya? Lah itu kan makanya kan fungsinya spiritual kan ning ngono to, Mas. Kita mencari rileks ya. Ketenangan, kedamaian. Ketika kita sudah menemukan itu, kita akan balance. Kita seimbang, lebih bisa mengontrol diri. Jadi kita meningkatkan tingkat kesadaran. Dhewe nek arep nglakoni salah ki oh ya sadar, oh iya ya, aku ki kleru ya. Nah, itu yang namanya sadar. Berarti mawas diri. Berarti pada dasarnya semua orang itu punya kesadaran, baik itu dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja, kesadaran itu berarti ada, Mas. Jadi kesadaran itu untuk memahami bawah sadar. Jadi kadang-kadang lakoni sesuatu
kesalahan yang di bawah sadar kita. Dhewe ra krasa nek ade nglakoni salah lha kuwi lho. Nah, untuk tujuan spiritual kita biar bisa memahami itu dari ketidaktahuan itu menjadi tahu. Karena apa? Makanya kan wong Jawa itu kan ngajarke kita belajar dari ketidaktahuan. Akhirnya jadi ngerti. Ya. Nah, itu yang namanya kesadaran. Jadi kalau kita sudah menyadari itu, kita bisa menyeimbangkan antara jadi ning Jawa ki ora ono, dalam etika Jawa itu enggak ada sifat salah atau benar, tapi orang Jawa itu memandangnya bahwa segala sesuatu berdasar ketidaktahuan kan gitu. Jadi orang nek wong Jawa ki nek wong lakoni salah dianggap wong urung ngerti. Gitu. Jadi memang karena jadi orang nek wong salah beda nek wong saiki keke nek wong salah disalah-salahke kan. Nek wong Jawa dalam etika Jawa yang sebenarnya, orang yang benar-benar memahami Jawa, kita memandangnya beda. Ya mungkin kono urung ngerti apa sing dilakoni. Dan gitu. Jadi nggak ada unsur menyalahkan. Gitu. Karena apa? Tingkat spiritual itu nggak ada sifat nyalahke, merendahkan, kan gitu. Makanya belajarlah merendah sampai tak ada ya seorang pun yang bisa merendahkanmu. Ya. Belajar mengalah sampai tidak seorang pun bisa menyalahkanmu, kan gitu. Jadi tidak ada kebenaran jika masih mau menyalahkan. Tidak ada yang ditinggikan jika masih mau merendahkan. Jadi sifatnya iki momo Jawa niki dadi padang sing ora mblerengi, dadi santosa sing ora medeni, dadi bener ning tanpa nyalahke, ngono lho. Dadi landhep ning sing ora nglarani, dadi lancip sing ora natoni. Salah itu perlu membenarkan apa? Gimana? Kalau ada orang yang salah, menasihati betul dengan membenarkan. Menasihati itu sifatnya sharing, kita memberikan masukan, tapi tidak ada unsur paksaan. Nenek benarkan, wih ini nggak boleh, karena kadang-kadang kita juga melalui salah, gitu. Benar. Ada wih ini, ada kadang misalkan yuk ning dalan, wah kayak mobil cahayaan, kenumpak kendaraan nyayaan, kadang-kadang kita sendiri juga seperti itu. Iya. Kan gitu. Itu yang fungsinya kita mawas, karena tingkat kualitas diri itu pertama adalah nanding sariro. Nanding sariro ki wonge jek banding-bandingi wong liya. Kae ngene, aku ngene, kae ngene. Ngono. Itu nanding sariro. Kedua, itu ngukur sariro. Ngukur sariro iki aku sakmene kono sakmene. Nah, itu ngukur sariro. Ya. Ketiga, tingkat ketiga itu tepo sariro. Tepo sariro itu kita lebih memahami orang lain. Dan gitu, kita berusaha untuk memahami orang lain. Itu tingkat lebih atas lagi. Terus tingkat yang keempat, tahap yang keempat, mawas diri. Mawas diri itu kita lebih fokus memahami diri. Boleh memahaminya dewi iki kayak istilahnya introspeksi. Di atasnya mawas diri itu adalah ngulat sariro. Ngulat itu kan ngingeti. Sariro adewi, ngingeti adewi. Itu adalah suatu sifat untuk menemukan jati diri. Nah, jadi ndak bisa ngulat sariro ki tahap yang paling atas. Jadi nek wong jik gelem jik kadang kan sing tingkat paling bawah itu kan nanding sariro. Nek jik gelem nanding sariro berarti kualitasnya jik paling rendah. Nah, itu kualitasnya orang, semua orang, bukan hanya spiritualitas ya. Kualitasnya orang terletak pada di situ, yang namanya kualitas diri. Mulai diarani penilaian orang itu tergantung pada apa yang kita
ucapan, ya kan? Karena ucapan itu hasil dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Makanya sak rogo iki paling landhep dhewe. Lambi. Ucapan adalah doa, Mas. Ucapan adalah doa. Tidak hanya seperti itu aja, juga bisa menjadi senjata. Karena apa? Itu terjadi, saya ceritakan dalam kisah Bratayuda ya. Bratayuda Jaya Binangun. Nek Jawa ini kan Bratayuda Jaya Binangun. Brata iki laku. Yudoi perang. Iya. Jaya iki lak kejayaan loh. Binangun. Itu lak membangun. Lah artinya apa? Laku perang. Perang apa Mas yang diperangi? Angkara murka toh. Pandhawa lak nglawan angkara murka toh. Lha sing tak jelas kita di ego dan karsa atau nafsu. Iya toh Mas? Iya. Nah, akhirnya kembali ketemu pada ini. Jadi antara iras apa sih kisah pewayangan itu ono maksudnya. Jadi orang nonton wayang kan orang bertontonan iso getulunan. Iya kan? Akhirnya ketemu itu loh. Makanya diarani Bratayuda Jaya Binangun itu kan laku perang. Lah perang sing diperangi apa? Angkara murka. Hawa nafsu. Iya, ego dan karsa atau karsa itu sama dengan nafsu. Nah karena gunungan ini ono buta loro kan gitu. Kayak nek nagone Mas. Lah sing jaga keseimbangan bumi lan wujude entitas dari magnet, medan magnet itu kan berbentuknya naga. Jadi ngono. Jadi memodifoni magnet iki ya nek carane ilmiah iki magnet lah Mas. Medan magnet atau gravitasi itu. Itu nek di secara perwujudan ya itu kan manifestasinya bentuknya naga, dewa naga. Nagaraja atau naga gini lah seperti itu kan. Makanya sok ben gunung yang ngambing iki sing gawe iki naga. Karena yang menjaga keseimbangan bumi itu ya naga. Itu loh fungsinya ini gunungan anak naga gitu Mas. Iya. Lah kayak gunung iki gambarane bumi, kehidupan. Ana wit, ana kewan. Mulai angkara iki mlebu raga kan, mlebu ragane awake dhewe. Tuh, jadi ini pencampuran ilmiah dengan sejarah ya. Campur aduk. Nah, kita lebih menyampaikan itu wong ora bingung maksudnya apa kan. Terus mau tekan ngendi ya lali ya. Bratayuda. Nah, perang angkara, memerangi angkara murka, ya kan. Kita memerangi sifat angkara murka itu tadi. Untuk apa? Untuk membangun kejayaan. Kejayaan itu bersifatnya apa? Kedamaian. Lah kedamaian itu apa? Kasih. Iya kan? Kalau kita mempunyai jiwa kasih, wis toh. Kita nggak ada sifat angkara murka, nggak ada sifat batil, eneimu kedamaian. Itu yang akan dimurnikan alam. Mulai diarani cakra manggilingan iki dienggo nyuda menungso penyaringan. Ben supaya keri ana ing sakselaning untu garu. Lah nek jek duwe sifat angkara murka wina wis. Ini saya kisahkan Bratayuda ini sumbernya apa Mas? Kok iso terjadi ning nggon wayang itu? Iya. Sumbernya apa? Ini perlu diwedar ya. Hah? Perlu diwedar. Lah sumbernya Bratayuda iki lak gara-gara wong loro to Mas. Iya. Durna karo Sengkuni. Heeh. Coba nek arek kuwi. Pandhawa karo Kurawa rukun Mas.